Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bulu Surawo, sobat ternak dimanapun anda berada. Semoga kalian diberi kesehatan, kemurahan rezeki, amin ya robbal alamin. Semoga puasanya berjalan dengan lancar, amin teman-teman. Kali ini saya mau berbagi gimana tips caranya mengawetkan dedak padi. Kalau pas lagi murah kan mungkin stoknya banyak teman-teman, jadi kita bisa menyimpannya untuk stok dedak padi. Dedak padi ini harus diolah atau dimasak terlebih dahulu teman-teman, karena kalau diberikan langsung, karena dia mengandung asam pitat yang sulit dicerna atau diproduksi atau dihancurkan oleh rasum pada unggas teman-teman, pada ayam khususnya teman-teman. Di dalam dedak juga mengandung lemak yang sangat tinggi teman-teman kalau tidak dimasak. Nah, harusnya bagaimana cara memasaknya? Pemasaknya itu harus digunakan fermentasi agar lebih awet teman-teman. Kalau di fermentasi insya Allah bisa sampai 7 bulan bahkan setahun teman-teman, karena semakin lama proses penyimpanan di fermentasi itu, sistem fermentasi itu teman-teman, itu semakin bagus, semakin harum, terus proteinnya juga semakin meningkat teman-teman. Ini maaf agak mendung hujan ya teman-teman, di kandang Mas Pam deras sekali hujannya, tapi nggak apa-apa, kita semangat untuk berbagi teman-teman. Jadi gini teman-teman, kandungan protein dedak yang berkisar antara minimal 8-12% dedak padi sangat diperhitungkan dalam penyusunan rasum unggas teman-teman. Jadi intinya gini, dedak padi yang digunakan untuk sumber energi dalam pakan unggas khususnya periode layar atau porsi itu hanya 10-25%. Itu teman-teman. Kalau kita dimasak, jadi lemak yang ada pada dedak padi dan kandungannya itu diubah menjadi energi dan protein teman-teman. Mengandung asam pitatnya itu tadi teman-teman. Ini sangat gampang, mudah, simple untuk diaplikan di rumah teman-teman. Jika dedaknya di rumah, ini sisa padi kemarin ibu saya habis giling, jadi stoknya di Blung itu udah banyak. Sekalian tak fermentasi teman-teman, karena kalau nggak difermentasi nanti timbulnya kutu, terus jamur, bau apek atau tengi, itu bahasa Jawa nih teman-teman. Tapi kalau difermentasi insya Allah tidak bau tengi, semakin harum, proteinnya meningkat, lemaknya juga diubah jadi energi. Cocok untuk rasum pada ayam teman-teman. Untuk bahan-bahannya simpel teman-teman. Kalau untuk pengawetan pada dedak ini teman-teman, kalau saya biasanya seperti biasanya, kalau pengaduan pakan berhubung ini pakannya udah penuh, jadi dedaknya sisa langsung tak fermentasi, nanti tak kasih ember. Untuk bahan yang diperlukan adalah skobia. Kalau teman-teman nggak ada skobia, itu menggunakan M4 teman-teman. Menggunakan M4 terus tetes tebu sama air, udah diaduk aja, nanti disimpan. Semakin lama semakin bagus, semakin wangi, semakin enak, sedap baunya teman-teman. Terus tidak menimbulkan bau apek, tidak ada jamur, kuat 7 bulan sampai bahkan setahun teman-teman, kalau disimpan pada kedap udara atau sistem anaerob teman-teman, kayak blong yang biasa saya fermentasi. Karena kalau nggak difermentasi ya itu tadi, protein dan lemaknya tidak bisa terserap dengan baik pada ayam atau unggas yang lain teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman, ya nggak usah lama-lama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bulu Surawo teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang campur dulu bahan-bahan yang digunakan. Skobia, air secukupnya sesuai kebutuhan teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, yang penting mamel. Kalau ininya biasanya saya kasih terserah sampean mau dikasih berapa, yang cocoknya berapa agar supaya wangi. Kalau ini tak kasih berhubung sedikit, tak kasih 3 tutup aja skobianya. Terus sama tetesnya dikir-kiro teman-teman.
semakin banyak semakin wangi teman-teman. Ini nanti jadinya tetap walaupun basah, kalau lama disimpan tetap kering teman-teman, tetap kering nanti. Gak usah bingung kalau punya stok dedak, yang penting kalau ada belungnya. Kalau nggak ada belungnya pakai yang buat fermentasi bikin silase di pakan kambing itu bisa teman-teman. Kalau teman-teman banyak stoknya dedak di rumah, sayang kalau cuma ditimbun nanti banyak kutunya teman-teman. Timbun kalau udah sistem itu enak teman-teman. Gini aja teman-teman, aduk sampai rata, sampai mamel. Nih. Sampai rata teman-teman. Enaknya kalau yang udah skala besar itu pakai mixer teman-teman. Berhubung ije cilik peternak ini orang tuh belum kuat beli mixer, ya kita harus pakai mixer ini teman-teman. Biasa aja, yang penting peternak itu harus strong, harus berani mencoba. Kalau nggak berani mencoba, takut mati, takut apa, itu nggak ketemu jalan keluarnya teman-teman. Tapi kalau sampai mau nyoba, setiap ada ini mau nyoba, risikonya kita di kandang sendiri nggak masalah. Tapi kalau udah baik, bagus untuk di share, silahkan di share teman-teman. Berbagi itu indah. Buat apa kalau punya ilmu nggak dibagi teman-teman, nggak ada faedahnya teman-teman. Ya langsung rata teman-teman. Ini baunya udah harum teman-teman. Nih jadinya seperti ini. Ini udah harum sekali nih. Nanti kita masukin ke blong. Kalau teman-teman nggak mau disimpan silahkan. Nih, maksudnya nggak mau dipakai dulu atau disimpan dulu. Ini prosesnya kalau misalnya kehabisan pakan ya besok aja udah langsung bisa dikasih makan teman-teman. Nggak nunggu lama kalau menggunakan suku biak. Kalau fermentasi semakin disimpan lama semakin bagus, semakin harum, kandungan protein pada dedak itu semakin tinggi teman-teman. Udah rata, udah campur rata, kita masukkan ke itu, ke ember. Kalau enggak ya pakai belum itu teman-teman, pakai tong. Nanti dibikin selang anaerob, nanti saya kasih tahu biar enak teman-teman. Kalau nggak ada ya pakai plastik. Ya harum ini teman-teman. Jadinya mamel kayak gini. Ini teman-teman nih, jadinya seperti ini. Tinggal kita tutup rapat. Kalau misalnya kita nggak punya ini ya, nggak punya blong, pakai ember sederhana. Ini hanya sekedar buat contoh teman-teman yang mau mengawetkan dedaknya teman-teman. Tutup pakai plastik. Kali pakai karet kali rapat. Nanti baunya harum teman-teman. Kalau saya ini biasanya langsung tak kasih makan nanti sore atau besok teman-teman.
Nih, kalau nggak di anaerob ini nanti bisa jebol teman-teman, karena kalau sistem fermentasi itu menggunakan menimbulkan gas maksudnya ya teman-teman, menimbulkan gas. Kalau di sistem anaerob ada di tong saya. Oke, saya kasih tahu. Ini ya teman-teman ya, tong-tong saya yang buat fermentasi nih. Ini buat fermentasi, saya kasih selang. Saya kasih selang nih teman-teman. Saya kasih selang. Jadi prosesnya anaerob. Nanti langsung masuk selangnya ke dalam botol ini. Nanti kalau udah gasnya udah banyak, dia keluar melalui sini teman-teman. Jadi di sini nggak bergas. Ini saya udah tendon 2 blong nih, rencananya pengen beli lagi buat tongnya biar stoknya banyak teman-teman. Kalau pas lagi musim murah dedak kan enak teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bulus Rowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.